Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 hingga 2024. Untuk melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dwi Rizky Maulina, Dona Abimanyu, Eka Suryeni, Eliza Hanum, Endar Wisnu Alfarizi, Enggar Juanda Kusuma, dan Era Fajira. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mempresentasikan materi. Pendahuluan, latar belakang. Pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pakan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan bioindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dirancang dalam RPJPN tahun 2005 hingga 2025 dan RPJMN tahun 2020 hingga 2024, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berekspredian berdasarkan gotong royong. Maka disusunlah rencana strategi Restra Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2024. Restra ini diharapkan menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian periode 2020 hingga 2024. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Dwi Rizky Maulina. Materi selanjutnya adalah kondisi umum. Selama periode 2015 hingga 2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja Nawacita mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi yang pertama, pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, serta peningkatan produksi gula dan daging. Yang kedua, peningkatan diversifikasi pangan. Yang ketiga, peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor. Yang keempat, penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi. Yang kelima, peningkatan pendapatan keluarga petani. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Indikator makro pertanian. Yang pertama, ada produk domestik bruto, yang kedua tenaga kerja pertanian, yang ketiga nilai tukar petani, yang keempat neraca perdagangan, dan yang kelima investasi. Selanjutnya ada produksi komoditas strategis pertanian. Adalah padi, jagung, kedelai, komoditas hortikultura, tebu, dan yang terakhir sapi kerbau. Ketahanan pangan. The Economist Intelligence Unit merilis Global Food Security Index, yaitu instrumen yang mengukur kinerja ketahanan pangan suatu negara didasarkan pada keberadaan kondisi atau faktor yang menunjang bagi pencapaian ketahanan pangan secara agregat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, potensi dan permasalahan. A. Potensi pertanian Indonesia. Pembangunan pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh faktor rencana strategis Kementerian Pertanian
2020 sampai 2024 produksi saja. Namun juga berkaitan dengan pembangunan lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan di dalam negeri serta antar negara. Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan agar tantangan dan kelemahan yang dihadapi menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi. Pertama, keanekaragaman hayati. Kedua, lahan pertanian. Ketiga, penduduk atau bonus demografi. Keempat, inovasi dan teknologi. B. Permasalahan. Pembangunan pertanian 5 tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, serta alih fungsi lahan yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa dikategorikan sebagai berikut. Pertama, pemenuhan pangan dan kecukupan gizi. Kedua, defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Ketiga, status dan luas kepemilikan lahan. 4. Pendidikan dan usia petani. 5. Kemiskinan dan pedesaan. 6. Disrupsi revolusi industri. 7. Dampak perubahan. Dan yang terakhir, keterbatasan akses pembiayaan bagi petani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan. Bagian pertama, visi. Visi yang pertama yaitu pembangunan SDM. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Yang kelima, transformasi ekonomi. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi pertanian jangka menengah 2020-2024 yakni pertanian yang maju, mandiri, dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bagian kedua yaitu misi. Misi yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam menerapkan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu 1. Mewujudkan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah 1. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan. 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Selanjutnya, sasaran strategi. Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan perakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC)
dan pendekatan 4 perspektif, yaitu stakeholders, customer, internal process, dan learning and growth perspektif. Satu, meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri. 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional. 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional. 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian. 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan. 7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerangka strategis. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi yang mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib serta memberikan manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasional dari arah kebijakan dan dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan guna mencapai sasaran strategis. Untuk menghasilkan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur. 2. Memperhatikan aspek biaya dan manfaat cost dan benefit analysis atau CBA. 3. Kebutuhan regulasi dan pencapaian visi, misi, dan kebijakan pembangunan nasional. Dan 4. Perlibatan pemangku kepentingan. Kebutuhan regulasi pada agenda pembangunan RPJMN 2010-2024 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian di antaranya yaitu 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional. 2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian. Dan yang terakhir, keempat, meningkatnya kualitas SDM pertanian. Kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian atau lembaga struktur organisasi, ketalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang terdapat fungsi yang tepat yaitu tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan dalam rangka yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujud reformasi birokrasi. Selanjutnya, adapun rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2024 yaitu keberhasilan pembangunan pertanian tidak terlepas dari kesiapan dan kompetensi SDM pertanian. Dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program dan melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Fokus utama peningkatan kapasitas SDM tersebut melalui perencanaan pengembangan SDM dengan berbasis pada kinerja pembangunan kompetensi. Terakhir, penutup. Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan sebagai penjabaran dari RPJMN tahun 2020 hingga 2024 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan dari strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian.
Pertanian maju, mandiri, dan modern untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian, khususnya serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum. Visi ini tidak akan bisa tercapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.